pengobatan alternatif menjadi pilihan masyarakat pada umumnya. Dikarenakan pengobatan alternatif lebih terjangkau dan efisien. Dengan adanya pengobatan alternatif, masyarakat bisa merasakan hidup sehat dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Kini telah dibuka pengobatan alternatif BMODT atau Bengkel Manusia Oxygen Drainage Therapy yang dikomandoi secara langsung oleh pendirinya, Ustadz Azib Susianto dan Ustazah Robiatul Adawiyah. Teknik ODT mengembangkan 3 ilmu yang dikombinasikan menjadi satu unsur, yaitu pengobatan nabawi, patologi anatomis, dan standar medis modern. Dengan memadukan ketiga ilmu tersebut, memperkecil nama menjadi Oxygen Drainage Therapy yang berarti mengeluarkan racun dan oksidan dari dalam tubuh. Selama itu tidak menimbulkan infeksi, dan berarti sterilisasinya mesti jaga betul. Konsep ini merupakan cara sosialisasi pengobatan Rasulullah, melakukan terapi di bidang kesehatan yang dapat diakui sekaligus sebagai pendamping dalam dunia kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Cikita Medi kembali hadir menemani minggu pagi Anda dalam program Klinik Sehat, solusi penyembuhan penyakit Anda. Ya, menarik sekali ya tema kita hari ini, yaitu Spirit of Hijrah Upgrading from Bekam to Oxygen Drainage Therapy. Seperti apa ya kira-kira? Nanti kita akan membahas bersama pakarnya langsung dari Klinik ODT atau Oxygen Drainage Therapy, yaitu Ustadz Bapak Azib Susianto. Assalamualaikum, ditemani bersama sang istri Umi Robiatul Adawiyah. Ya. Assalamualaikum Umi, ya, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya-tanya langsung bisa menghubungi kami di nomor 021 392 2121. Ya Pak, kita langsung saja membicarakan, bisa dijelaskan apa itu Spirit of Hijrah Upgrading from Bekam to ODT? Baik, pemirsa Sindu TV yang dimuliakan Allah, pagi ini kita bicara dengan tema Spirit of Hijrah from Bekam, Upgrading from Bekam to ODT. Ini kita memperingati datangnya bulan Hijrah 1 Muharram. Ini kita tentunya kita ambil sebagai spirit. Kenapa kita mengambil Upgrading from Bekam to ODT? Karena memang bekam di Indonesia kan sudah sangat populer. Tapi kepopuleran daripada bekam ini tidak linier atau berbanding lurus dengan apa yang dijanjikan Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah menjamin bahwa bekam atau hisapan menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati. Nah, dari itulah maka ini kita ambil semangat, kita upgrade yang sudah populer tadi belum benar tadi kepada oksigen terapi. Karena ketika bicara bekam kan hanya bicara proses hisapan, sehingga substansi apa yang dihisap itu nggak jelas. Siapapun boleh praktek, siapapun boleh melakukan, bahkan di ember toko, di kaki lima, ada yang kemana-mana. Ya, inilah yang terjadi di masyarakat. Maka dengan momentum hijrah inilah maka kita upgrade kepada substansi yang dihisap, yaitu oksidan. Yang mana kita sudah upgrade dengan konsep ODT, oksidan terapi. Bahkan sudah kita patenkan juga ODT itu di Kemenkumham ya, sehingga sesuatu yang dijadikan Nabi itu benar, bahwa semua penyakit sembuh kecuali tua dan mati. Bahkan dengan di-upgrade-nya hijamah kepada konsep ODT ini,
kita diundang di acara konferensi internasional di Istanbul, ya, udah setahun yang lalu, yang mana 1 Oktober 2012, kita sudah lewat Oktobernya, dan ternyata mereka pun sangat memberikan apresiasi yang luar biasa, yang akhirnya hijamah dengan konsep ODT ini diakui secara internasional. Oke, nah sekarang kita beralih ke Umi. Kan tadi kita sudah membahas lebih jauh mengenai konsep dari ODT. Nah, berarti sekarang Umi adalah menangani untuk masalah spotnya. Nah, bagi pemirsa yang belum tahu apa sih yang dimaksud dengan spot itu? Spot itu rekan-rekannya Ustadz ya. Kata yang umum itu ru'yah. Tapi ya banyak sekali itu sekarang ini macam-macam ru'yah. Seperti apa saja itu, Umi? Jadi spot tadi spiritual of use touch treatment. Kalau kita karena sudah semakin kesini dari awal Ustadz buka 2005 itu sampai sekarang ternyata spot atau ru'yah sisi itu pun itu lebih simpel ketika kita bisa menggali dari apa pasien yang datang ke tempat kita ketika mengeluhkan satu penyakit itu ternyata bermula dari psikis. Dari psikis, apalagi kalau sudah didiagnosa, gitu kan, paling pasiennya bisa mengalami motivasi yang menurun, gitu ya, Umi. Justru dari sisi spot ketika ketahuan, nah dari sini spot ini untuk mengetahui apakah penyakit itu memang murni medis atau ada non medis. Nah, non medis di sini kalau saya pribadi itu selalu bermula dari sifat-sifat negatif kita sendiri. Iya, betul sekali. Kadang tidak menjudge ke yang lain. Umumnya orang kalau sudah non medis itu kayaknya yang seperti penyakit hati gitu ya. Betul. Nah, ini justru dari diri kita sendiri ketika tidak diubah. Ketika diri kita sendiri masih selalu melakukan hal-hal yang kurang baik. Betul. Kemarin masih melakukan, kok sekarang juga masih melakukan hal yang sama. Itu ajang mereka untuk gampang masuk. Ketika organ tubuh kita kosong, ya di situ sisi spotnya akan kita pakai. Menarik sekali ya. Dan yang pingin aku tahu lebih jauh, apakah metode ODT ini harus dijalani bersama-sama spot atau bisa salah satunya saja, Pak Ustadz? Jadi sebenarnya bisa salah satu, tapi kita kan selalu melihat bahwa orang ini sakitnya apa. Karena ketika itu gangguan non medis, kita kan nggak bisa melihat jin ya. Iya. Tapi Rasul sudah menyampaikan bahwa inasyaitona yajri min ibni Adam mencerah dalam, setan ketika masuk tubuh anak Adam itu di pembuluh darah. Maka test case-nya ketika orang sakit, jelas simptomnya mungkin jantung koroner atau mah akut atau sakit kepala yang akut. Tapi dikasih obat macam-macam kok nggak beres-beres. Maka di sini sebelum kita lakukan tindakan ODT, kita cek dulu dengan spot tadi. Dicek di pembuluh darahnya, niat bismillah. Seandainya di situ ada jin yang bersemayam, biasanya ada reaksi. Nah, ketika reaksi inilah kita kerjanya adalah mendakwai bagaimana jin dan manusia itu cuma Allah tidak lain hanya untuk ibadah. Maka jadi kita sampaikan konsultasi dulu ya. Konsultasikan dan kita sampaikan, kita tegaskan di surah Ad-Dariyat ayat 56 Allah sampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, disitulah kita coba komunikasikan kepada jin itu, ayo tobat saja, ibadah saja, keluar dari tubuh ini. Nah, seandainya orang itu memang sumber penyakitnya adalah jin yang mengganggu non medis, maka biasanya ketika jinnya tobat keluar, sembuh penyakitnya. Sebenarnya tergantung dari kita sendiri ya, gimana memindset diri kita ya. Terus kalau Umi ada nggak sih kesulitan dalam menangani pasien, apalagi penyakit kan macam-macam ya, apalagi sudah didiagnosa seperti ini seperti itu. Ada tips khusus nggak untuk menyabari pasien, beri motivasi? Harus. Jadi seorang teraper ya, kita kan juga buka pendidikan nih ya. Seorang teraper, seorang penyampai yang seperti Rasulullah baligu ani walau ayah ya, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Itu saat kita ketemu pasien pun itu nomor satu. Iya. Sabar itu nomor satu. Jadi ketika kita mampu sudah mengendalikan ya, pasien itu sudah senang dulu, terus kayaknya nyaman bisa cerita atau tanpa cerita pun dia seperti iya deh, saya kalau ada unsur non medis ya ini, iya deh saya keluar dari raut muka dan pembawaannya juga terlihat ya. Wah, ini makin seru sekali pemirsa. Masih banyak informasi yang akan kami sampaikan. Jangan lupa kami tunggu partisipasi Anda di nomor telepon interaktif kami di 021 392 2121. Kita rehat sejenak, kami akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.
Dengan cepatnya waktu berjalan, Anda pikir mereka akan ketinggalan informasi? Sekarang, siaran Sindo TV dapat disaksikan melalui live streaming di gadget yang Anda miliki. Cukup mengakses streaming.okzon.tv atau m-u.com/tv dan dapatkan beragam program yang penuh referensi dengan praktis dan cepat. Lihat lebih luas di Sindo TV. Semua video klip tembang klasik dari artis favorit Anda akan membawa nuansa retro penuh kenangan. Retro Hits pada hari dan jam berikut. Nikmati pagi yang penuh inspirasi. Nah, pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Senin malam kembali melakukan Lengkap dengan informasi domestik dan internasional. pertempuran kembali berkecamuk di Suriah Senin setempat. Dihadirkan langsung melengkapi Tak aktivitas puas pagi Boyel Anda. Gareth Bale ke Santiago Bernabeu, Real Madrid berambisi datangkan gelandang City David Silva. Sindo Morning pada hari dan jam berikut. Melihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Nah, pemirsa, setelah kemarin kita Jelajah udah Nusantara puasa, kita dari pesona objek wisata. Trekking setiap hari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Berita dunia basket bagi para basket mania. Ditambah rangkaian highlights pertandingan basket mancanegara dan dalam negeri. Dan berikutnya Lengkap saya dengan punya informasi tips yang ringan tentunya seputar sangat olahraga berguna bola bagi basket. Basketmania. Kalau saya harus memilih, Slam Dunk sebenarnya saya agak cenderung pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Hai pemirsa, kembali lagi kita di Klinik Sehat bersama Ustadz Azib Susyanto dan Umi Robiatul Adawiyah dari Pengobatan Oksidan Drainage Therapy atau ODT. Dan seperti kami janjikan tadi, Anda pun bisa berinteraksi langsung di nomor telepon interaktif kami di 021 392 7456 atau di 021 392 2121. Dan kini di studio telah hadir juga mantan pasien dan peserta pendidik dari Klinik BM ODT yaitu Bapak Hamdani. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Iya Pak, langsung saja nih kita pengen tahu lebih jauh Ya. awalnya bagaimana sih menemukan klinik BM ODT ini? Ya, saya pertama kali mengenal BMODT itu awal 2010 ya. 2010. Berawal dari keluhan dari istri saya, itu mengalami vertigo yang agak berkepanjangan, emah juga. Kita coba berubah ke sana kemari, akhirnya saya mendapat informasi kalau di tempat Ustadz Azib ada cara penyembuhan gitu ya. Lalu saya datang ke sana bulan Januari, ternyata hasilnya cukup signifikan. Kemudian pada bulan Juni, ayah mertua saya itu sudah 13 hari dirawat di rumah sakit karena infeksi hati. Dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Lalu akhirnya bismillah saya coba ke Ustadz Azib. Alhamdulillah dengan 4 kali terapi, 4 kali terapi. 4 kali saja. terapi seminggu sekali. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada keluhan lagi. Dan akhirnya sekarang Bapak memutuskan Nah, memang untuk pada mencoba awalnya, iya pada awalnya latihan ini ya. saya sebagai seorang Muslim ya, apa yang Ya. disadapkan Rasul, saya percaya kalau itu benar. Betul. Tapi kemudian saya coba pelajari secara ilmiah, ternyata memang bisa dibenarkan secara ilmiah. Lalu setelah 3 tahun lebih saya menjadi pasien, saya tertarik untuk mengembangkan sendiri. Mereka yang tidak mampu datang ke tempat Ustadz Azib barangkali bisa saya Oh, begitu. Tolong sekaligus juga untuk mendakwahkan ini acara sunnah Rasul yang benar. Ya, memberi ilmu yang Betul. bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain ya pasti. Iya. Pak. Nah sekarang balik lagi ke Ustadz Azib, bisa dijelaskan beda dari bekam dan ODT ini apa sih bagi pemirsa yang belum tahu ya? Jadi ketika bicara bekam itu kan bicara proses hisapan. Ya. Saya katakan tadi, sehingga siapapun bisa praktek, tapi tentunya tidak kepada substansi apa yang dihisap. Nah, ODT ini adalah bicara substansi apa yang dihisap, itu oksidan atau radikal bebas yang mana terbentuk dari asupan makan, minuman ataupun udara yang tidak terserap oleh tubuh. Maka dengan adanya hal yang jelas menjadi troublemaker kesehatan manusia ini kita ambil, maka otomatis sehat. Maka sampai detik ini pun ya semua kedokteran di dunia ini mengakui bahwa
troublemaker tubuh manusia itu adalah oksidan. Betul. Cuma mereka hanya konsentrasi di antioksidan, tidak kepada oksidan itu sendiri. Nah, sementara konsep Rasulullah, konsep Nabi ini adalah mengambil substansinya tadi, oksidannya itu di drainage. Nah, itulah kita sudah secara faktual dan bahkan kita pada tataran hakul yakin, ilmu yakin, dan ainul yakin. Secara fakta memberikan sembuh kecuali tua dan mati. Nah, dari itulah pasca kita diundang di Istanbul untuk bicara di konferensi internasional cupping terapi, kemudian mereka sangat apresiatif. 2013 awal kita membuka pendidikan ODT, sehingga Dan sekarang kalau boleh tahu udah angkatan keberapa? angkatan ke-7 dan nanti November ini insya Allah mulai pembelajarannya tanggal 8 November Jumat, itu angkatan ke-8. Angkatan ke-8. Nah, Wah, sudah lumayan. Sudah lumayan banyak dan akhirnya apa? Kita pun akhirnya membuat wadah namanya IODTS, International Oxidant Therapy Society, yang itu sudah terdaftar, bahkan izin resmi dari Kemenkumham juga sudah datang, dan kita deklarasinya bisa dilihat juga di layar kaca ya. Jadi kayak Ustadz Hamdan ini beliau sudah bisa dan ada wadahnya. Ada wadah. Beliau nanti tetap menterapi di lingkungan dan siapa yang bisa terapi dengan Ustadz Hamdan. Tapi juga nanti ketika ada trouble tentang pengobatan sendiri, beliau bisa komunikasi di komunitas kita ini. Komunikasi nanti. Ya, Kita buka telepon sebentar ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Klinik Sehat, selamat pagi. Iya, Ibu dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Siti di Jakarta Utara. Oke, Ibu langsung saja dikonsultasikan bersama Ustadz Atomi di sini. Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih. Saya menderita diabetes. Oh iya Ibu. Iya, jadi bagaimana sistem pengobatannya seperti itu? Oke, itu aja Ibu. Iya, Ya, betul. baik. Terima kasih Ibu. Dan saya sendiri kebetulan sebelum menjadi terapis dan dalam hijamah ini berawal dari sakit diabetes akut. Sampai gigi saya rontok saat itu, sampai 800 gula darah saya. Nah, ketika itu saya banyak tanya kepada para pelaku bekam, yang mana saya melihat hadis bahwa hijamah menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati. Tapi rata-rata ketika itu mentok pada tataran syariat, pokoknya sunnah, lakukan saja. Nah, dari situlah saya nggak yakin ini mustahil. Karena apa? Ini perkara dunia. Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, dari situlah saya mencari apa sih sebenarnya. Nah, ternyata ketemu bahwa substansi orang sakit itu ada timuran oksidan. Kemudian ada seorang dokter dari Mesir pun mengatakan bahwa suplai makan ke organ tubuh itu melalui saraf permukaan kulit, yaitu Dr. Ali Muntawi. Beliau melakukan riset dan benar bahwa ketika di permukaan kulit itu ada timbul oleh oksidan di patologi pankreas, otomatis pankreas akan mengkeret atau tidak ada regenerasi sel sehingga tidak bisa produksi insulin, yang akibatnya terjadi diabetes. Nah, secara konvensional selalu hanya cure saja atau dampak dari adanya penyakit ini, maka dilakukan tindakan atau obat, misalkan diinjek insulin, diet ketat, dan lain sebagainya. Nah, sementara dengan konsep ODT ini adalah mencari sourcesnya, sumber perkaranya, di mana terjadi adanya sakit ini, yaitu tadi ada timbunan oksidan di pankreas yang menghambat suplai nutrisi ke pankreas, ini diambil. Begitu ini diambil, otomatis akan ada suplai nutrisi lagi, pankreas yang tidak produksi insulin tadi memproduksi lagi secara optimal, sehingga gula bisa diurai menjadi energi oleh insulin tadi. Sehingga rata-rata pasien kita, termasuk saya sendiri, lepas obat. Tidak tergantung dengan obat dan gulnya sembuh gitu. Insya Allah sembuh ya. Oke, nah pemirsa, untuk Anda yang ingin berkonsultasi bisa menghubungi kami di nomor 021 392 2121. Sesaat lagi tetap di Klinik Sehat. Sebuah cerminan wajah kota besar yang menyimpan berbagai ekspresi, baik yang terlihat di sekitar kita maupun yang harus ditelusuri lebih dalam lagi. Jelajah sisi kota, urban, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Merasa butuh informasi inspiratif? Dari fashion sampai minat wanita Indonesia masa kini. Referensiana, Referensi Indonesia. Ikut lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia.
menikmati pagi yang penuh inspirasi. Yang diperiksa Majelis Lengkap Kehormatan dengan Mahkamah informasi domestik dan Kembali berbicara internasional. isu ya. Sindo Morning. Pada hari dan jam berikut, lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ya pemirsa, setelah kemarin kita udah puas latihan kata Jelajah Nusantara kita. Dari pesona objek wisata, sampai perjalanan menjelajah tempat-tempat yang menarik. Penuh eksplorasi yang menggugah wawasan. Trekking. Setiap hari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Mencari identitas seseorang merupakan salah satu tugas mata-mata. He didn't want to get into it. We talked price. Tapi bagaimana jadinya kalau ternyata si mata-mata sendiri justru menjadi incaran? Penuh misteri dan bahaya. Burn Notice pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Bung terus yang dialami ya. Kembali lagi di program Klinik Sehat bersama Ustadz Azib Susyanto, sang Grandmaster ODT juga, dan ditemani oleh sang istri Umi Robiatul Adawiyah. Nah, sekarang aku mau beralih ke Umi. Berapa lama sih untuk melakukan waktu terapi ini? Tergantung, kalau ibu-ibu lama biasanya. Iya, tergantung pasien, apalagi kok konsultasinya lama ya. Kadang-kadang kita mau melakukan cepat, tapi dari diri pasien sendiri yang mungkin nyaman atau ingin semua unek-unek itu yang udah sekian tahun itu kali-kali Umi bisa nebak gitu ya, atau bisa sharing, atau kita bicara sama pasien yang lain, dia sendiri, oh mungkin saya begitu ya, oh mungkin saya begitu ya, karena tidak mampu untuk keluar. Nah ini nih, jadi kalau bapak-bapak rata-rata 15 menit, 30 menit gitu ya. Iya. Tapi kalau ibu-ibu itu ditanya, sampai jam berapa ya Umi? Aduh, tidak bisa diprediksi. Namanya psikis kan kita tidak tahu. Ada kalanya ketika satu masalah sudah selesai, ada nih tangan tiba-tiba sakit. Oh gitu. Ya, terus apalagi yang mau disampaikan? Itu, seperti itu. Kebiasaan saya pribadi, kalau lagi terapi, ada 5-6 orang yang kadang di situ hampir sama. Dan itu satu ruangan? Iya, itu hampir sama masalahnya, tapi beda-beda judulnya, temanya itu beda. Ada yang ibu dengan anak, dia kena lambung. Ada yang ibu dengan anak kena vertigo. Jadi kalau Umi dari akar masalah, dia kenapa sampai kena vertigo? Kenapa si Bunda Siti tadi sampai kena diabetes? Nah, gitu. Kalau secara psikis, semua penyakit manusia, Umi pribadi dari ya jiwa manusia itu yang tidak dari diri sehat. Sendiri, ya? Iya. Jadi kalau itu sudah sifat kemarin kita harusnya tidak kita lakukan, kok di hari yang hari mendatang itu kok masih kita lakukan, berarti kita belum berubah sesuai firman Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah saja akan mengubah nasib suatu kaum. Nah, tapi bagaimana kaum itu mengubah atau tidak? Betul. Kembali semua itu psikis itu juga dengan terapi nutrisi yang baik. Ketika kita tidak bisa menjaga tubuh kita ini dengan baik, bagaimana kita mau menyampaikan ke orang? Seperti itu. Jadi seorang penyampai, seorang guru, ya di situ penyampailah dokter, itu harus dirinya dulu, ibda binafsih, mulai dari diri sendiri. Kalau dia bisa mengatakan A, B, C, D, harusnya dia yang juga bisa berujar ke, dan itu akan kena banget. Tanggung jawabkan ya, Umi ya. Seorang guru yang baik, muridnya juga akan sampai. Dan cepat sekali itu tuh, insya Allah seperti itu. Insya Allah. Nah Ustadz, bagaimana proses atau langkah-langkah ODT ini? Ya. Jadi di ODT ini ada sebagaimana tadi ada screening, kita cek SOP-nya ya. Pertama kita cek di pembuluh darah apakah penyakit ini sumbernya dari non medis apa medis. Ketika kita cek ternyata ada non medis ya tentunya kita sadarkan dia sehingga dia tobat keluar. Kemudian baru kita lakukan tindakan ODT, nah yaitu mengambil oksidan di dalam tubuh manusia tersebut. Nah itulah yang kita lakukan. Nah dan perlu diketahui ini tidak menyakitkan, karena untuk proses daripada menginsisi itu latihannya adalah glove yang ditiup sehingga tidak meledak. Ini bisa dilihat para peserta pendidikan itu termasuk Pak Hamdan kemarin melalui proses tadi. Jadi karena insisi yang kita lakukan untuk mengambil oksidan ini hanya kedalamannya 0,04 mili, 0,09 mili. Sehingga
harus ada latihan yang sangat ketat. Seperti dalam gambar, glove ditiup, diinsisi tidak meledak. Itu seperti itu. Boleh kita angkat telepon Oke. sebentar Pak Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi Klinik Sehat, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak Rahmat dari Palembang, Mbak. Iya Pak, langsung saja dikonsultasikan Pak. Mau nanya dengan Pak Ustadz. Ya silakan Pak Ahmad. Pak Ustadz, saya ada masalah hipertensi dengan gastritis lambung, Pak Ustadz. Oh iya, betul. Gimana? Saya pengen tahu terapi ODT dengan kayak di Palembang itu ada bekam ijamah itu ya. Itu perbedaannya apa ya Pak Ustadz ya? Jadi ketika bekam yang selama ini ada kan rata-rata pakai lancet Pak. Iya. Pakai jarum tuh. Nah, itu dengan konsep ODT itu adalah batal, salah. Ini konsep UDT. Karena ini konsep ODT. Karena apa? Di samping Rasulullah pun menyampaikan tadawi ila salasatan surbal asal wa syartatul mihjam. Sayatan alat hijamah. Artinya apa yang diucapkan Nabi adalah mutlak kebenarannya, tidak boleh diubah-ubah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Tapi itu wahyu, bukan nafsu. Dan secara saintifik memang oksidan itu tidak bisa diambil dengan cara ditusuk. Karena kedalamannya hanya 0,04 mili. Sehingga tadi di dalam gambar kita untuk melatih bagaimana tangan itu mampu menginsisi dengan kedalaman 0,04 mili hanya epidermis, itu glove saja diinsisi tidak meledak. Nah ini kalau glove tadi dicucuk dengan cara apa? Cara lancet tadi itu meledak gitu, karena memang dalam. Itu secara teori. Kemudian ketika orang kena hipertensi dengan di ODT itu sangat signifikan. Kenapa? Karena substansi daripada hipertensi itu biasanya ada timbunan oksigen di daerah tengkuk sama sensor secara pusat. Nah, maka kalau konsep-konsepnya kan akibat hipertensi maka dikasih pengencer darah, pelentur pembuluh darah, kemudian dikasih pereduksi cairan pembuluh darah. Sampai kapan ya? Sampai mati. Nah, kalau kita mengambil sourcesnya tadi, sumber perkara yang menjadikan pembuluh darah menyempit, tekanan darah berat, itu diambil, pembuluh darah plong lagi, maka orang talak 3 dengan obat, tidak tergantung lagi dengan obat dan bulunya sembuh gitu. Itu pun setelah itu yang dipantang makan adalah yang haram saja. Yang halal, thayyib dimakan. Karena sistem dalam tubuh, infrastruktur dalam tubuh sudah oke, termasuk adanya gastrisida tinggi di dalam perut. Tapi itu bisa juga gastrisida tinggi itu ada jin yang bersemayam. Mungkin Rasul memberikan kabar bahwa ketika orang sakit perut kemudian dikasih obat madu sampai 3 kali nggak sembuh, maka biasanya itu akibat sihir yang lewat makanan atau minuman. Maka kalau itu yang terjadi, kita lakukan ruqyah dengan konsep spot tadi. Kita pegang pembuluh darah di perut, ketika itu reaksi kita suruh kita tahdir sampai mau mengucapkan syahadat, dia keluar, biasanya yang dikeluarkan hilang. Pendeteksian untuk membedakan Iya. penyakit medis atau non medis ya. Non-medis. Oke pemirsa, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita rehat dulu sejenak. Tapi jangan lupa terus kami menunggu partisipasi Anda di nomor telepon interaktif kami di 021 392 2121. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Gaya hidup mereka jadi pembahasan masyarakat. Kabar terbaru mereka pun juga selalu jadi bahan pergunjingan sehari-hari. Saya mau klarifikasi sekarang. Masalah kehidupan saya. Mengupas lebih dalam lagi dunia mereka. Dunia selebriti. Inseleb. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sebuah cerminan wajah kota besar yang menyimpan berbagai ekspresi. Urban. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Investigasi kabar terbaru dunia selebriti. Hadir mengumbar fakta dari fenomena tanpa sensasi. Semuanya akan diulas sampai tuntas. Masihkah mereka punya harapan untuk berkarir di dunia entertainment? Go Shot. Gue capek pagi-pagi gue harus Pada hari dan jam berikut. kuliah nih jam 7 gitu. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Tidak melanggar hak.
suka sama suka kan nggak ada persoalan. Menisik dan menyelidik di balik sebuah kasus. Kurang percaya diri aja ya kalau nggak pakai obat kuat. Sampai investigasi yang akan membongkar dan mencari fakta. Temukan jawaban dari setiap tindak pelanggaran hukum bersama program investigasi kami. Ya pemirsa, masih bersama saya Cikita Medi, dan tadi kita sudah melihat penjelasan dari Ustadz dan Ustazah untuk pengobatan dari ODT ini. Nah, untuk pengobatan para wanita nih, aku ingin bertanya, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari penyakit itu? Kan kembali lagi, semua itu mesti kesalahan di diri. Allah sendiri berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada setiap hambanya yang tidak mampu. Kok ada sakit ini, kok ada ini, kok ada ujian ini, ada musibah ini. Tapi kadang lanjutannya nggak digali. Laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Allah uji itu sesuai dengan kesalahan yang kita lakukan. Betul. Terutama saat penjagaan nutrisi kita sendiri. Iya ya, mengatur pola makan. Betul. Apalagi dengan aktivitas yang tinggi, kita sebagai manusia suka lupa. Wah, itu dia, al-insanu makhluk khotok wa nisyan lagi. Nah, kalau sudah sampai di situ, setan itu sifatnya gampang masuk. Malas makan, malas ibadah, malas kerja. Semuanya jadinya. Aduh, semuanya. Oke, boleh kita angkat telepon sebentar, Umi? Assalamualaikum, klinik sehat, selamat pagi, dengan siapa di mana? Terputus. Oke, nah kita lanjut lagi, Umi. Gimana, Umi? Jadi kalau terapi nutrisi manusia itu tidak kena, yang dulu waktu Umi TK itu sering nyanyi 4 sehat gitu kan, Sempurna, ya? itu lebih bagus. Tapi sekarang ini model nggak sempat nih katanya, apa aja deh yang bisa masuk. Instan dan belum tentu sehat ya. Manusia itu bisa kerja dan itu sisi amal tinggi kalau nutrisinya bisa masuk karena butuh tenaga. Oke, boleh kita angkat telepon lagi. Assalamualaikum, selamat pagi klinik sehat, dengan siapa di mana? Halo? Halo, klinik sehat? Halo, ya, Waalaikumsalam. Ya, Ibu dengan siapa di mana, Bu? Waalaikumsalam. Halo ya. Ya. Ya, Bu? Ya, dari Mei di Jogja. Oke, Ibu langsung saja dikonsultasikan, Ibu Mei. Ini apa? Saya kan udah di atas 5 tahun, ini belum. Halo, ya? Ya, kami mendengar, Bu. Ya, ini saya kan udah di atas 5 tahun, ini belum bisa hamil kayak Oh, gitu. iya, Itu iya. kan, kalau kata dokter itu karena ada penyumbatan di saluran telur kayak gitu. Ya. Nah, itu gimana ya pengobatannya dengan menggunakan ODT? Ya. Baik, itu aja Bu Mai. Soalnya saya kan di Jogja, Iya. sedangkan ini kan ODT-nya itu di Jakarta. Iya. Terus saya Terbang ke Jakarta. saya itu kerjanya ini ngajar, jadi kalau libur itu cuma pas liburan aja kayak gitu. Oke, sudah Bu, kami sudah menangkap apa yang Ibu maksud. Terima kasih Bu, dan kita langsung menjelaskan terima ya. kasih. Oke. Baik, Ibu Mai di Jogja. Jadi secara teori ODT, orang terjadi infertilitas ataupun sulit keturunan itu adanya timbunan oksidan di daerah reproduksi. Maka dengan diambilnya oksidan itu nanti uminya yang akan melakukan tindakan ya. Maka biasanya terjadi hal-hal yang menyebabkan sistem seperti mungkin terlalu asam sehingga nutfahnya tidak bisa membuahi ovarium. Nah, itu juga bisa menjadi biang adanya kesulitan daripada anak. Nah, misalkan MPT-nya bisa dilihat nanti di dalam slide itu titik-titik daripada ODT yang dilakukan adalah itu di dalam gambar bisa dilihat. Nah, di sanalah timbunan oksidan itu dari aspek aspek medis, sehingga yang misalkan ada gangguan miumnya mungkin atau ada kista, atau mungkin karena headnya juga tidak lancar karena di falopi ada penyempitan sehingga ovarium tidak turun ke rahim sehingga tidak ada head, maka dengan dilakukan tindakan di situ akan terjadi tadi keseimbangan, yang sulit head jadi head sehingga bisa punya keturunan lagi. Oke, kita angkat telepon lagi ya, semakin ramai sekali. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi klinik sehat. Pagi, Dengan siapa di mana, Pak? saya Gandhi dari Lampung, Mbak. Lampung. Oke, Pak, langsung saja dikonsultasikan, Pak. Iya.
Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gandhi. Saya ini sejak 3 tahun yang lalu kena terinfeksi virus hepatitis B. Oh iya, iya. Tapi penyebabnya itu menurut saya, Ya. setelah saya analisa, karena setahun sebelum saya terinfeksi itu enggak ada penyakit. Nah, tapi ternyata pas saya donor darah, ternyata kena penyakit terinfeksi virus. Ya. Analisa saya itu gara-gara saya kena bekam. Oh, Masya Allah. Pertanyaan saya, kalau menurut analisa dokter kan tidak ada obatnya hepatitis. Ya. Kira-kira dengan OTD ini gimana? Itu yang pertama. Tapi Bapak? dampaknya akibatnya ada di tulang yang sakit. Ya. Oke, Bapak, kami sudah menangkap dan kami akan menjelaskan setelah commercial break ya Pak Ustadz ya. Pemirsa tentunya, pemirsa telah mengetahui solusi alternatif menyembuhkan penyakit Anda. Jangan kemana-mana, simak terus Klinik Sehat bersama ODT. Berbagai informasi pilihan yang masih segar dan baru saja terjadi. Sindo Roundup, setiap 1 jam mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ataupun orang yang tidur ruhnya di kamar. Bersilaturahmi bersama sesama muslimin dan muslimah. Sekaligus menambah pengetahuan mengenai ajaran agama Islam. Dengan mengundang ustadz dan ustazah yang akan mengangkat tema Bernafaskan Islam. Assalamualaikum Ustadz pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sebuah acara khusus bagi para keluarga. Seru-seruan bareng menyelesaikan semua permainan dan tantangan. Sindo Family Challenge pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ini dia strategi olahraga paling mutakhir masa kini. Dimulai dari mencari kesebelasan terbaik dan pantas menang. Keberhasilan Barcelona mengalahkan tim kuat asal Italia AC Milan. Mencoba menggunakan strategi dasar di lapangan. Kuarter keempat ditutup dengan kemenangan Lakers 104-106. Berbekal prediksi ampuh untuk setiap pertandingan. Beban paling besar ada pada Sir Alex Ferguson. Mereka butuh lini depan yang prima. Dan lebih lengkap lagi dengan informasi olahraga terkini. Itulah semua strategi untuk menang bersama beragam program sport kami. Seperti yang dijelaskan Ustadz tadi tentang keberadaan klinik ODT Center, setiap pasien putra Ustadz sendiri yang menangani, dan untuk pasien putri kami sendiri yang menangani. Dan untuk sport center atau ru'yah, kami karena terapis perempuan itu, saya biasanya mengawalinya setiap pasien perempuan itu dari perasaan. Di situ yang kami ambil untuk titik ru'yahnya ada di ulu hati, kemudian di perut, kemudian di paha kanan kiri, kemudian ada di pelipis mata kanan kiri, dan ada lagi di kanan kiri belakang telinga. Itu untuk pasien putri. Sedangkan untuk spot center untuk putra itu biasanya Ustadz yang melakukan, jadi ada perbedaannya. Ya. Kita masih di program Klinik Sehat bersama dua Master ODT, Ustadz Azib Susyanto dan Ustazah Umi Robiatul Adawiyah. Oke, langsung saja kita jawab tadi penelpon yang menderita hepatitis dan tidak sembuh-sembuh yang disebabkan karena bekam. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi inilah yang menjadi muskilah kita, menjadi perkara yang berat bagi kita, yang mana sunnah Nabi ini kan luar biasa. Tapi gara-gara pelaku yang tidak profesional tadi, sehingga orang antipati, anti sunnah.
bahkan menjustifikasi gara-gara dibekam menjadi terinfeksi virus hepatitis. Ini yang kita sedih, dan mari dalam hijrah ini kita hijrah, betul-betul hijrah. Jangan sampai terjadi kasus bagaimana yang Pak Gunawan tadi alami. Nah, kemudian Pak Gunawan menanya, apakah sembuh dengan ODT? Karena kata dokter kan tidak sembuh. Pak Gunawan, insya Allah pengalaman kita, bahkan yang HIV saja itu sembuh secara faktual. Kemudian ini ada pasien juga hepatitis yang ada pada kita medical recordnya, yang mana beliau, ini bisa dilihat di di layar, bahwa beliau positif kena hepatitis dengan SGPT-nya itu 112.000 virusnya, SGOT-nya 69. Nah, kemudian selang 4 hari di terapi ODT itu dia cek lagi, ternyata sudah berkurang secara signifikan menjadi 33 SGPT dan SGOT-nya 31 di dalam satu lab yang sama. Nah, orang tadi kaget, sehingga apa? Nggak percaya. Maka pindahlah dia ke lab yang lain untuk memastikan apakah labnya yang salah atau bagaimana. Ternyata ketika pindah lab yang lain, terjadi penurunan yang lebih signifikan lagi. SGPT menjadi 29, kemudian SGOT cuma 31. Nah, kenapa bisa sembuh dengan ODT? Ternyata orang mengalami autoimun, kemudian fisik tidak mampu melawan virus, itu karena ada timunan oksidan, sehingga autoimun itu tertekan. Maka begitu oksidan yang dikeluarkan itu adalah histamin dan serotonin, akan muncul autoimun secara spontan. Maka itulah yang akhirnya mampu melawan virus. Sehingga ada pasien hepatitis, jelas-jelas kena positif hepatitis, one treatment, diambil itu oksidan, sampai keluar autoimunnya, plasmanya, maka 5 hari dicek normal. Nah, inilah dengan cara yang hijamah yang dikehendaki Rasulullah, itu dengan sartoh, bukan dengan dicucuk. Kenapa? Dengan dicucuk misalnya ganti jarum pun, di samping dia dalam kena darah, ini ujungnya kan nempel. Bisa jadi karena virus itu kan mikro ya, sisa ini ada di situ, kepake ke orang lain. Di samping mungkin cuppingnya juga kan tentunya kalau hepatitis di tempat kita adalah disposable, satu orang satu. Oke, kita boleh angkat telepon sebentar. Selamat pagi, Klinik Sehat, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Jeffrey, Bu. Iya, Pak Jeffrey, langsung saja dikonsultasikan, Pak. Iya, saya Jeffrey, Bu. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Mas Jeffrey. Ya, silakan. Pak Ustadz, ini saya ingin konsultasikan. Saya juga agak bingung dengan kondisi diri saya. Karena dari secara fisik, saya itu kelihatan sehat gitu. Saya bisa beraktivitas, namun dari mental saya, sama saya sering mengalami kelabilan emosi. Kelabilan emosi, di mana tingkat amarah saya itu kadang cepat tak terbendung, namun cepat juga turun gitu. Mas Ferry pernah belajar ilmu kanuragan? Kebetulan dulu waktu SMA saya pernah cuman ikut-ikutan saja. Tapi setelah saya melihat nggak benar pada saat itu ada sesuatu yang bertolak belakang dengan nurani saya, sampai saat ini saya sangat-sangat alergi dengan hal itu. Betul. Jadi kemungkinan melihat pernah belajar tadi, sebenarnya kan yang dimasukkan kan jin, Mas. Dengan bahasa yang lain-lain ya tentunya. Nah, biasanya ketika itu sudah masuk, kemudian itu tidak dipakai, maka jin itu akan marah. Yaitu seperti emosional yang tidak terkendali, dada kadang nyeri, pusing yang luar biasa, kadang apalagi buat ibadah itu berat. Maka pengalaman selama ini ketika orang pernah melakukan ilmu-ilmu kanuragan dengan bantuan kodam dari jin, kemudian itu tidak dipakai, maka dampaknya menjadi penyakit. Maka ketika datang ke tempat kita mencoba menyadarkan jin-jin yang tadi kan sebenarnya kan dia disembah dengan ritual-ritual tertentu itu. Nah, kita sadarkan dengan tadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tobat saja kamu, kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, keluar kamu dari situ. Nah, biasanya dengan itu keluar, spontan apa yang dikeluhkan hilang. Maka kadang kita juga amit-amit atau minta pamitan kepada
pasien, misalkan kan pasien mungkin masih memakai itu. Betul. Saya bilang, Pak, kalau memakai ini nanti kalau kita beginikan nanti hilang, gimana, ikhlas apa tidak? Kalau nggak ikhlas ya nggak kita keluarkan gitu kan. Jadi jangan salahkan kita nanti. Gitu. Itu seperti itu. Ya. Tadi penelpon tadi terputus. Terima kasih ya Pak ya sudah konsultasi dan kita langsung angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi Klinik Sehat, dengan siapa di mana? Halo. Halo Ibu, di mana Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ani dari Bandung. Iya di Bandung. Oke Bu, langsung saya dikonsultasikan Bu. Saya menderita diabetes. Tapi sebelumnya saya kena jantung, darah tinggi. Iya. Nah, sekarang saya 1 minggu ini menderita sakit kepala yang amat sangat luar biasa. Kemarin sama dokter saraf, saya disarankan untuk dikateter. Tapi saya takut Ustadz, Umi, saya takut. Jadi sampai sekarang saya belum dikateter. Saya pengen ditanganin Ustadz, kalau memungkinkan saya harus kemana. Oke, Ibu terima kasih Bu sudah menelpon kami dan kami akan bahas setelah komersial break berikut ini. Oke pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi, jangan kemana-mana, kami kembali setelah yang satu ini. Negeri kita itu kaya dari segi objek wisata di ragam Indonesia. Pada hari dan jam berikut, lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Imi Glorious Pizza. All you can eat, semua bisa dimakan. Kalau 10 lagu masih kurang di telinga Anda, sekarang Tangguh menghadirkan 20 video klip musik paling geres saat ini. 20 musik tanah air dikumpulkan dalam Tangga Lagu 20. Pada hari dan jam berikut, lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Nikmati pagi yang penuh inspirasi, lengkap dengan informasi domestik dan internasional. Sindo Morning. Pada hari dan jam berikut, lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ini adalah kisah anak perempuan bernama Eliza bersama keluarga Thornberrys. Dia memiliki kemampuan khusus dalam berkomunikasi. Kau tahu lumba-lumba yang kami lihat? Jadi kau melihat mereka berubah? Kami melihatnya. Ikuti petualangannya dalam membantu kehidupan para satwa liar. The Wild Thornberrys. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ya Pak ya. Tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir, tapi saya masih memiliki banyak pertanyaan untuk master kita yang satu ini. Dan sebelumnya saya mau bertanya ke Bapak Hamdan, bagaimana awalnya mengikuti proses pelatihan di klinik BM ODT ini? Ya, baik. Saya memperhatikan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh ODT ini sangat prosedural, artinya memenuhi standar kesehatan dan keamanan ya, untuk menghindari hal yang tadi dialami oleh Bapak Gunawan ya, yang terkena infeksi karena tindakan bekam yang tidak tepat. Nah, dalam ODT ini semua safety. Kita menggunakan surgical blade yang instan, tidak boleh dipakai orang lain, dan itu selalu kita bersihkan dengan alkohol ya. Dengan scalpelnya. Bisturnya disposable ya sekali pakai. Iya, sekali pakai, sehingga cukup aman gitu, cukup aman. Maka kita sarankan kepada pemirsa untuk berhati-hati gitu, untuk mengikuti terapi yang semacam ini. Tapi di ODT ini insya Allah sudah berpengalaman bertahun-tahun Ustaz Azib ya. Dan saya sudah mengobservasi prosedur itu selama 3 tahun lebih, untuk kemudian saya memutuskan untuk ikut pelatihan ini. Dan sangat menarik Mbak, bahwa di samping diberikan bekal teknis juga ada syarat-syarat tentu yang itu sangat baik. Seperti Umi tadi bilang,
kita harus menjadi orang pertama kali melakukan apa yang kita ucapkan. Di antaranya saya harus menjaga kesehatan, nutrisinya tepat, kemudian meninggalkan yang makruh. Yang paling utama meninggalkan rokok. Ini menarik, Mbak. Saya tunda 4 bulan supaya saya berhenti ngerokok baru ikut pelatihan. Gitu. Bersihkan diri dulu ya. Ya, kita sendiri harus jadi contoh sebagai pelaku betul. itu. Kesehatan, gitu. Nah, Pak Ustadz tadi kita harus Ya. menjawab Jadi penelpon ibu sebelumnya. dari Bandung tadi ya. Jadi diabetes, kemudian ada hipertensi, jantung. Insya Allah dengan ODT semuanya yang tadi bisa dilakukan tindakan dalam 1 kali terapi. Kenapa? Substansi dari semua penyakit itu adalah adanya timbunan oksidan. Ketika dia gas tresida tinggi di lambung, maka diambil di lambung. Kemudian yang jantung itu diambil di sebagaimana di gambar, gitu ya, di dada itu oksidan kita ambil. Bahkan yang sudah harus bypass pun pengalaman kita selama ini, yang sudah tanda tangan pasang ring, sudah 90% sumbatan, itu dilakukan treatment ODT, kemudian diket ulang, itu clean. Itu seperti itu, sehingga bagi ibu yang di Bandung jangan khawatir, karena ini adalah betul-betul apa yang dikehendaki Rasulullah itu benar, bahwa hijamah dawaun likullidain la samal maut, mengobati semua penyakit kecuali tua dan mati, itu sudah faktual, benar adanya, sehingga jangan khawatir, jangan takut, jangan nervous. Datang saja ke klinik kita, insya Allah nanti akan ditangani karena putri oleh uminya. Kemudian sebagai counseling statement kita, insya Allah BM ODT Center membuka pendaftaran pendidikan untuk angkatan ke-8 itu mulai pembelajaran adalah tanggal 8 November nanti hari Jumat. Maka yang ingin berminat silahkan segera mendaftar, masih ada tempat, sehingga nanti betul-betul mampu mengkomunikasikan kesehatan secara Nabi ini secara benar kepada umat. Seperti itu. Nah, untuk Umi, ada nggak pesan-pesan untuk para pemirsa di rumah mengenai gimana caranya menjaga tubuh kita, menjaga pola pikir pastinya? Sesuai firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Marilah kita meneladani diri sendiri dari menjaga kesehatan yang insya Allah mampu juga menjadi teladan untuk orang lain. Betul sekali. Dan terakhir dari Pak Ustadz. Baik, pemirsa Sindo TV yang dimuliakan Allah, tentunya kita pakai momentum hijrah ini sebaik-baiknya, khususnya di bidang kesehatan, Tibu Nabawi. Jangan sampai ada lagi kasus sebagai Pak Gunawan tadi di Lampung kalau tidak salah. Betul-betul kita hindari dan jangan sampai kita terjadi seperti itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah, niat sunnah pahala, sembuh rahmat dari Allah yang kita cari. Misalnya seperti itu. Oke, pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda. Terima kasih Ustadz, Umi, dan Pak Hamdan atas semua yang sudah disampaikan dan hari ini memberikan banyak manfaat untuk Anda yang memang tengah mencari solusi dari permasalahan yang Anda hadapi. Jangan pernah lewatkan program Klinik Sehat.